Benar Tuhan, Engkau Allah yang terhebat, Engkau Allah yang terbesar, Engkau Yesus yang dahsyat bagi kami. Kasih-Mu yang begitu melimpah Tuhan, menaungi kami, melingkupi setiap kami di dalam hari-hari kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas segala kuasa sukacita anugerah Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Kami boleh bersukacita, kami boleh bersorak-sorai, dan saat ini kami masuk dalam penyembahan kami. Mari Tuhan bekerja di tengah kami, lawat setiap hati kami Tuhan. Apapun saat ini yang kami alami, yang kami rasakan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan kuasa, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah di dalam hati kami. Bahkan ada kesembuhan bagi setiap kami yang datang saat ini dengan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama katakan, semusim berlalu, namun Kau tetap pelihara kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Mari rasakan pemeliharaan Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, sebab kasih-Mu dan setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu, saya ajak kita semua sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan. Mari kita ingat kasih, mari kita ingat kebaikan. Mari hitung setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan, itu sungguh anugerah yang besar di dalam hidup kita. Sebab itu kita patut bersyukur atas segala kasih-Nya, atas segala anugerah, atas segala berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih-Mu. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah di tempat maha tinggi Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus lamanya. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu di tempat maha tinggi. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja damai, Allah pemenang, panji keselamatan kami. Oh haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat, segala pujian layak diberikan bagi-Mu, Allah yang lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kami sanjung Engkau, kami sanjung Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Sungguh kami merasakan kebesaran, sungguh kami merasakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Sebab itu kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sambil bangkit berdiri bersama, kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan
hidupku. Kaulah harapanku, sebab hidup kami di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau Allah yang menyelamatkan kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Kau pulihkan kami Tuhan. Amin Bapa. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Saat ini kami mau berterima kasih Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib membawa keselamatan bagi setiap kami. Dan hidupku dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap itu menyembahmu. Oh haleluya. Dan apakah ku balas
Biarlah hidup kami Tuhan menyenangkan hatimu. Biarlah mulut kami memasmurkan pujian bagimu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami lakukan Engkau Bapa, kami lakukan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Roh Kudus. Oh, syukur bagimu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya untuk menyambut firman Tuhan, katakan bersama, dengan apa akan ku balas
dalam nama-Mu, kami menyertakan dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Meluring lagi. Terima kasih. Dengan apa kami balas akan kebaikan, tidak dapat membalas itu. Mari Tuhan, Engkau ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami semua. Pada pagi hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu di pagi hari ini. Mari Tuhan, mampukan kami, berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam di hati kami, menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup, menjadi kekuatan dalam setiap kami, dalam kami menghadapi hari-hari yang sukar dan yang sulit ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, dan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami, dimanapun kami berada. Engkau berada bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Terima kasih, yang di rumah pun Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Biar firman-Mu itu tetap tertanam dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga tetap kami tolak, pada hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangkih ke dunia kekelaman tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Ya, sudah semua. Ayat 28, 29 dan 30. Saya akan bacakan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Oke, kita akan lihat, kita akan belajar bagaimana Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Awal mula Daud masih muda,
Tuhan panggil dia. Tuhan manggil dia bukan lagi sebagai hamba, tapi dia sebagai raja, diurapi sebagai raja. Tetapi dia belum menempati posisi sebagai raja, dan dia dalam posisi apa? Di training. Dan itu hal yang tidak gampang, hal yang tidak mudah. Karena apa? Ketika Tuhan panggil dia, dia masih muda. Ya, Daud masih muda. Bapaknya menyuruh dia untuk apa? Isai menyuruh dia untuk membawa bekal buat saudara-saudaranya, karena ada 3 orang saudara di atas dia yang menjadi prajurit. Ya, ada di medan pertempuran. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari setiap pembacaan ini, kita lihat ayat 26. Coba kita lihat dari awal ayat-ayat sebelumnya. Ya, dari ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nah, pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung. Anak yang kedua adalah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari, pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Nah, mereka bertempur melawan orang Filistin. Nah, ada satu orang yang namanya Goliat yang begitu besar, ya, orang raksasa. Nah, Daud yang masih muda, dikatakan oleh firman Tuhan, masih terlalu muda. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa Daud begitu berani dengan hebatnya dia menentang yang namanya Goliat? Ya, kalau kita perhatikan kembali di dalam 1 Samuel 16, kita mundur ke depan, di situ dikatakan 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil apa? Ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, sejak saat dia diurapi, berkuasa roh Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam hidupnya. Roh Tuhan tinggal dalam hidupnya. Jadi ketika dia mendengar umat Israel itu dicemooh, umat Israel itu dicaci maki, dia begitu tidak terima dengan perlakuan Goliat. Kenapa? Selama 40 hari mereka tidak bertempur, tapi mereka ada di sisi gunung yang lain dan satu di sisi gunung yang lain. Di tengah-tengah itu ada lembah. Nah, bisa bayangkan tiap hari membuat intimidasi yang begitu luar biasa terhadap orang Israel. Dan tidak ada satupun dari orang Israel yang berani untuk maju, berani untuk tampil, karena itu orang tinggi besar. Nah, itu yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud? Karena roh Tuhan ada seperti dia punya keberanian yang luar biasa. Walaupun dia kecil, tetapi dia tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Mau raksasa sehebat apapun, dia tidak akan pernah takut. Karena apa? Roh Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan selanjutnya, apa yang terjadi dengan
dengan Daud. Ya, di situ dikatakan, coba kita lihat ayat 26. Lalu berkatalah orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepadanya orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, ini yang membuat Daud sangat-sangat marah. Saul pun tidak berani buat apa-apa. Selama 40 hari mereka ada di seberang dan seberang. Untuk apa? Untuk bertempur. Ketika mereka bertempur, mereka semua pasti turun dan bertempur di lembah itu. Oleh sebab itu, nah kalau kita perhatikan baik-baik, ini yang membuat Daud sangat-sangat marah. Kenapa? Orang yang tidak bersunat, dia berani. Orang yang tidak mengenal Tuhan berani mencemooh bangsa yang diurapi, ya, barisan yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup, yang dikatakan oleh Daud di sini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, itu yang terjadi. Dan Daud tidak terima kalau diperlakukan bangsa Israel diperlakukan demikian. Dia tidak terima karena apa? Roh Tuhan yang ada dalam dia itu begitu luar biasa marahnya dia, sehingga apa? Dia akan maju bertempur. Nah, kalau kita membaca selanjutnya, kita akan tahu bagaimana Daud dipersiapkan untuk menghadapi Goliat. Nah, tapi kita mau lihat di sini berbagai macam intimidasi terjadi. Ya, berbagai macam intimidasi terjadi. Sering kita alami di sekeliling kita. Kita melihat bahwa berbagai macam hal terjadi. Kita diintimidasi. Karena apa? Kita masih muda, kita nggak bisa apa-apa, kita begini dan kita begitu. Tetapi Tuhan mau supaya kita berdiri kuat. Karena apa? Ada Roh Tuhan dalam diri kita. Amin. Nah, kalau ada Roh Tuhan dalam diri kita, nggak perlu kita takut. Karena apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Berarti apa? Tuhan mau kita untuk tetap berdiri kuat. Kita tidak perlu memikirkan orang mau bilang, mau enyeh kita dengan berbagai macam cara karena kita masih muda dan atau karena kita tidak bisa apa-apa. Orang boleh menganggap begitu. Tetapi ketika Tuhan ada beserta dengan kita, ada sesuatu kuasa yang luar biasa, ada satu keberanian yang luar biasa, ada satu kecakapan yang luar biasa yang Tuhan tempatkan itu dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari jangan menganggap, jangan kecut dan tawar hati ketika orang mulai mencemooh kita. Tetapi kita diminta untuk apa? Firman Tuhan berkata, kita berdiri teguh, berdiri kuat. Ya, sekarang begitu banyak provokasi yang terjadi. Sekarang kita mau berdiri di mana? Kita ada di mana? Kita mau berdiri sebagai anak Tuhan atau kita mau mendengar ocehan mereka? Firman Allah berkata, kita melangkah dengan iman, kita berjalan dengan iman. Tapi hari-hari ini banyak orang tidak mau melangkah dengan iman, tapi mereka mau melihat kenyataan dalam hidup. Sudah tidak lagi mulai meragukan Tuhan. Padahal kalau mau dilihat, dia hamba Tuhan, dia pendeta, dia anak Tuhan. Tapi itu yang terjadi. Nilainya udah mulai menurun. Percaya sama Tuhan udah mulai menurun. Mulai mundur. Pelan-pelan mulai mundur. Nah, ini yang terjadi. Padahal firman Tuhan bilang, jangan pernah mundur. Kalau firman Tuhan, kalau Tuhan ada beserta dengan kita, kenapa kita mesti takut? Begitu kita diintimidasi, kita mulai kecut dan tawar hati. Kita mulai mundur.
apalagi dari gereja, nggak mau datang gereja. Begitu ada teman-teman yang mengintimidasi kita dengan omongan-omongan yang kurang sedap, kita mulai mundur. Nah, Daud tidak begitu. Ketika dia mendengar intimidasi itu, ada satu kemarahan yang besar yang terjadi dalam dirinya. Ya, Roh Tuhan begitu menyala dalam dirinya sehingga dia menentang orang itu, siapapun dia. Itu yang terjadi dengan Daud. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, itu yang terjadi. Jangan pernah, ya, kalau firman Tuhan di kitab yang lain bicara tentang jangan mengusik hambaku yang kuurapi. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita mulai mengusik dia, bukan dia yang berurusan dengan kita, tapi Tuhan yang berurusan dengan kita. Nah, ini yang akan jadi persoalan. Kalau Tuhan yang berurusan dengan kita, repot. Kalau istilah anak zaman sekarang, kelar lah hidup. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, jangan pernah dengan hal-hal yang demikian. Nah, di sini dikatakan, kalau kita perhatikan terus ayat 27, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Kata Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud. Nah, kepada orang-orang itu bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Nah, kakaknya aja marah karena mereka tidak suka, dia tidak suka dengan kehadiran Daud. Nah, Daud ingin tahu, seorang yang masih muda ingin tahu apa yang terjadi. Dia bertanya kepada kesana kemari, ke teman-teman, kepada rakyat itu, dari satu ke satu dia bertanya, tapi semua jawabannya tetap sama. Jawabannya tetap sama. Nanti pulang coba Bapak Ibu lihat mulai dari ayat pertama atau pasal 16, mulai dari pasal 16, pasal 17 dan pasal 18. Coba perhatikan di situ. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, mereka kakaknya tidak menyukai kehadiran Daud. Padahal Daud hanya datang mengantarkan itu, tapi di situ dia dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Karena apa? Tidak ada satupun daripada orang Israel, tidak ada satupun dari pasukan, tidak ada satupun dari mereka yang berani ambil tindakan. Goliat bilang, kirim satu pasukanmu melawan saya, supaya apa? Kita bertempur. Nah, coba kita lihat dulu dalam ayat-ayat sebelumnya. Kita mulai dari ayat ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil di depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat
dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Berarti apa? Goliat orang yang sudah dari mudanya memegang menjadi prajurit. Yang dia tampil di sana, dia kalau kita perhatikan dari pembacaan sebelum, dia mengenakan segala macam perlengkapan perang, mulai dari helm semua sampai kepada kakinya, itu semua dibalut dengan perlengkapan perang. Tetapi ada satu tempat yang tidak bisa, yang tidak ditutup ketika dia berperang. Dia berpikir bahwa dia hebat, dia berpikir bahwa dia tidak dapat dikalahkan, tetapi kuasa Tuhan sanggup untuk mengalahkan dia. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita melihat lagi ayat 25, berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Nah, Daud bukan ingin mendapatkan kekayaan besar, tetapi dia tidak terima bangsa yang diurapi Tuhan, barisan yang diurapi Tuhan dicemooh. Dia tidak dapat menerima itu. Ya, dia marah terhadap orang-orang itu. Dia marah terhadap musuh itu, orang yang mencemooh daripada barisan Allah yang hidup. Nah, itu yang terjadi. Dia tidak terima. Nah, ketika itu dia bangkit amarahnya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat 30, di ayat 30 itu, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, saudara bisa bayangkan di hadapan Raja Saul yang menjadi prajurit dari mudanya. Nah, begitupun Daud mengatakan hal yang demikian, hal yang positif. Dia katakan bahwa dia akan melawan orang yang menentang Israel. Apa yang dikatakan oleh Saul? Nah, ayat 33 coba kita lihat. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Itu yang terjadi. Tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bagi Tuhan segala sesuatu pasti mungkin. Nah, kembali kepada iman kita, kembali kepada kepercayaan kita, kembali bahwa kalau Tuhan ada dalam diri kita, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti mungkin terjadi. Pasti mungkin terjadi, bukan tidak mungkin. Nah, di sini Saul mengatakan itu kepada Daud, tidak mungkin, ya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu.
untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Karena dilihat dari apa? Fisiknya, dilihat dari apa? Umurnya. Terus sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutmu. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomot warisan daripada Allah yang hidup. Nah, ini perkataan-perkataan iman daripada Daud itu yang membangkitkan bangsa Israel, membangkitkan kekuatan di tengah-tengah semua orang lagi down, di tengah-tengah semua orang lagi krisis kepercayaan, ya, krisis, mengalami ketakutan. Kenapa? Dikatakan dicemooh selama berapa? 40 hari mereka ada di situ, dan tiap hari pagi sore orang itu tampil dan mengejek bangsa Israel. Saudara tahu apa yang terjadi? Setiap hari diejek, dia tampil dengan pakaian yang lengkap, dia tampil dengan seragamnya, dia tampil dengan perlengkapan perangnya. Itu yang terjadi. Nah, ketika Saul mengatakan kepada Daud, karena dia masih muda, dia tidak punya pengalaman apa-apa, Daud mengatakan kepada Saul, saya sering berhadapan dengan apa? Singa dan beruang. Mereka punya tenaga yang luar biasa, dan dia akan lawan ketika datang menyerang kawanan domba, kambing domba daripada yang digembalakan oleh Daud. Nah, itu yang terjadi dengan pengalaman-pengalaman di padang gurun. Itu yang terjadi bagi Daud. Dia tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena roh Tuhan ada dalam dia. Nah, itu yang terjadi. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, kita tidak pernah akan takut. Orang mau intimidasi kita dengan cara bagaimanapun juga, ya, mau melemparkan segala hal yang negatif dengan berbagai macam cara, kita tetap berpikir yang positif. Amin. Nah, ini yang harus kita belajar. Kita mau belajar dari Daud pagi hari ini, sehingga kita menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tantangan boleh ada di depan, ya, kondisi-kondisi boleh yang kita hadapi hari-hari ini begitu berat, tetapi Tuhan mau kita percaya dengan Tuhan. Jangan biarkan iman kita menjadi iman yang negatif, tetapi Tuhan mau kita tetap iman kita semakin kuat, menjadi kuat dan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Nah, perkataan-perkataan Daud ini membangkitkan iman daripada umat Israel, membangkitkan kepercayaan daripada Saul itu kembali, sehingga dia mempersiapkan Daud dengan berbagai macam alat perang, baju perang. Daud tidak bisa bergerak. Itu baju perang aja besi semua, ya, belum pernah dicoba, tetapi itu begitu berat. Nah, kita kalau ya ayat 38 di situ dikatakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya,
dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar, berjalanlah sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ya, dia menanggalkan. Dia buka semua, dia lepas. Dia siap untuk menghadapi. Kalau kita baca di ayat 40 dan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pertempuran Daud dengan Goliat. Tetapi ada hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa Tuhan mau kita belajar sesuatu dari Daud, punya iman yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam dia. Nah, kalau roh Tuhan ada dalam kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita melihat hal yang positif, bukan hal yang negatif. Buang, singkir jauh-jauh hal yang negatif. Ketika kita mulai berpikir secara negatif, iman kita mulai merosot, mulai kita tidak percaya, iman kita mulai rontok. Dia ketika Petrus mulai tidak percaya, dia mulai bingung, dia mulai merasakan tiupan angin di telinga. Apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Dan itu yang terjadi. Tuhan mau kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, kuatkan dan teguhkan hati kita. Dalam Yosua 1 itu dikatakan, kuatkan dan teguhkan hati. Tuhan berkata kepada Yosua, supaya engkau apa? Memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan. Tuhan mau kasih tahu Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Karena dia menggantikan Musa. Dia masih muda. Dia merasa tidak percaya diri. Dia merasa bahwa dia tidak pantas. Itu yang terjadi dengan Yosua. Daud pun merasakan hal yang demikian. Tapi jangan biarkan intimidasi itu menyerang kita dan membuat kita ketakutan. Akhirnya iman kita menjadi mandek. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan baik-baik, kita belajar dari ini, iman kita menyalanya. Amin. Roh kita menyalanya dalam menghadapi segala sesuatu. Gak perlu kita takut, karena di dalam diri kita Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Iman kita semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut dalam menghadapi segala sesuatu. Kondisi-kondisi hari-hari ini nggak perlu kita takut, tetapi percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Tinggal bagaimana kita percaya sama Tuhan dan menantikan janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Kita berdoa minta segala sesuatu daripada Tuhan, percaya pasti Tuhan akan genapi. Tinggal bagaimana iman kita menanti itu dengan sabar. Banyak orang berdoa tapi tidak mau menanti waktu Tuhan. Mereka memaksakan apa? Waktu mereka. Nah, ini yang salah. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ada yang bisa memaksa Tuhan? Ada yang bisa memaksa Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita belajar. Ya, kita menanti dengan sabar. Sama seperti petani menantikan hasil terbaik. Dia mulai mengolah tanah. Terus apa yang terjadi? Setelah diolah tanah, benih disemai dan dia rapiin semua. Setelah benihnya tumbuh 2 minggu, dia ngambil benih dan mulai menanam. Dan itu yang terjadi. Setelah ditanam, apa yang dia kerjakan? Dia menunggu waktu untuk panen. Nah, dengan berjalannya waktu, kita mesti memperhatikan. Ada obat yang harus dikasih, ada pupuk yang harus dikasih, ya, ada air yang harus kita perhatikan.
Nah, iman kita pun demikian. Tetap kita lihat, kita pupuk dengan apa? Dengan firman Tuhan. Terus firman Tuhan, dan kita menantikan dengan sabar. Setelah beberapa bulan, 3 bulan kemudian, baru kita bisa panen hasil. Dan itu pekerjaan, bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau hari ini kita bisa makan 1 piring, makan nasi 1 piring, itu dengan luar biasa enaknya. Tetapi kita nggak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan nasi 1 piring. Ya, petani harus mengolahnya dengan begitu rupa. Ya, setelah dia panen 3 bulan, untuk bisa dimakan harus apa? Harus ditumbuk, harus digiling dulu, baru dimasak, baru bisa dinikmati. Nah, itu yang terjadi. Menantikan janji Tuhan pun demikian. Tidak caspleng. Tetapi apa? Tuhan mau ajar kita untuk apa? Menanti dengan sabar. Dengan sabar segala sesuatu yang kita minta dari Tuhan, nantikan dengan sabar. Menanti dan menunggu dengan sabar. Tidak bisa kita paksa Tuhan. Harus secepat. Ada yang bisa paksa Tuhan? Ya. Yosua pernah melakukan hal itu. Dalam pertempuran dia minta matahari untuk tetap berdiri di tengah. Karena apa? Ketika kalau matahari terus menuju terbenam, waktunya nggak cukup untuk mengejar musuh. Dan matahari tetap ada di atas kepala sampai dia babat habis semua musuh-musuh. Dan itu Yosua pernah melakukan hal yang demikian. Dia minta Tuhan matahari tetap berada pada posisi di atas kepala sampai mereka mengejar musuh dan membantai semuanya. Dan itu luar biasa. Yosua, karena apa? Tuhan bilang kepada Yosua, teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada 3 kali dia bicara sama Yosua. Kalau kita melihat kembali ke Yosua 1, itu ada 3 kali dikatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Kenapa Tuhan berbicara kepada Yosua demikian? Karena Tuhan mau, Tuhan tahu kemampuan Yosua. Tuhan tahu dia, walaupun dia ada bersama-sama dengan Musa, dia menjadi pelayan Musa, dia mengikut menjadi asisten Musa. Tapi apa? Dia belum. Karena apa? Yang dia pimpin ini adalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang tegar teguh. Ya, dia belum berpengalaman. Nah, ketika Tuhan bilang teguhkan, kuatkan dan teguhkan hati, ada 3 kali Tuhan bicara kepada Yosua. Akhirnya Yosua sadar bahwa dia harus melakukan itu. Dia harus meneguhkan, dia harus kuat, berdiri kuat, teguh, kuatkan hatinya untuk apa? Untuk memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Wah, saudara bayangkan, dari sekian banyak yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang sanggup masuk tanah perjanjian. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena Tuhan tidak mau sisa-sisa dari Mesir itu mengikuti mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka dengan berbagai macam omongan-omongan ini, banyak maunya, mau makan, minta roti dikasih roti, minta daging dikasih daging, minta segala sesuatu dikasih, air dikasih. Mereka nikmati semua. Tetapi ketika mereka melihat mujizat itu, ya mereka menikmati itu semua. Habis itu, ketika ada masalah, mereka mau sama Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau
dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit, sesulit apapun, jangan pernah kita bersyukur dengan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan mau kita bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Kondisi itu yang terburuk sekalipun, tetap Tuhan mau kita bersyukur. Itu tidak mudah. Itu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup. Kenapa? Tuhan mau kita tetap percaya, berpikir dengan positif, tidak dengan negatif. Ya, dalam kondisi hari-hari ini tetap positif, berpikir dengan positif. Nah, singkirkan itu semua. Itu akan menjadi penghalang iman kita untuk kita maju bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita raih kemenangan bersama dengan Tuhan, untuk kita melihat berbagai macam hal terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan menjanjikan kemenangan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita nikmati. Nah, oleh sebab itu kita belajar bagaimana Daud. Ya, Daud tidak terima kalau umat Tuhan itu diejek, diolok, yang dimaki-maki, dicemooh. Dia tidak terima dengan hal-hal yang negatif. Roh Tuhan berkobar-kobar dalam hidupnya, dalam hatinya. Untuk apa? Dia yang akan maju untuk merontokkan itu musuh yang ada di depan. Ya, Goliat datang dengan pedang, Goliat datang dengan lembingnya, tetapi dia datang dengan apa? Nama Tuhan. Nah, dia datang, Daud datang dengan nama Tuhan, dan dia mengalahkan segala musuh. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu hari-hari ini, mari apapun yang terjadi, kita datang dengan nama Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan berikan kemenangan buat kita. Kalau Tuhan memberikan kemenangan buat Daud, Dia akan memberikan kemenangan juga buat kita. Amin. Nah, oleh sebab itu yang negatif-negatif kita singkirkan. Iman yang negatif kita buang jauh-jauh. Karena apa? Itu akan menghalangi iman kita bertumbuh, yang akan menghalangi kita untuk maju. Ya, jangan kecut dan tawar hati, tetapi percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca kitab kita. Haleluya. Kita belajar hari ini dari Daud. Ya, Daud begitu luar biasa. Ketika dia masih muda, Tuhan panggil dia dengan luar biasa. Pengalaman-pengalaman dia menggembalakan kambing domba itu membuat dia menjadi kuat. Ya, dia sanggup untuk menghadapi segala macam tekanan. Seberat apapun tekanan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita lihat Daud sanggup menghadapi tekanan itu. Walaupun dicemooh, walaupun diomongin hal yang negatif, tapi dia melihat hal yang positif. Dia melihat kemenangan. Dia memandang kepada Tuhan. Dia tidak memandang kepada yang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kasih setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari Daud yang masih muda ini, di mana Tuhan Engkau memakai dia, Engkau mengurapi dia untuk menjadi raja menggantikan Saul. Sebelum dia duduk sebagai raja, tapi Engkau beserta dengan dia. Engkau melatih dia, Engkau memimpin dia, Engkau menuntun dia. Kami pun demikian saat ini. Roh Tuhan ada dalam hidup kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit, sesulit apapun juga. Dan kami percaya Tuhan Engkau membawa kami merebut kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dengan iman kita, mari kita perbaiki saat ini. Terima kasih Bapa. Ini kami semua Bapa.
Bapa. Kami membawa hidup kami membawa hati kami membawa iman kami membawa percaya kami. Firman Allah berkata, teguhkan dan kuatkan dan teguhkan hati. Haleluya, karena Tuhan menyertai kita semua dalam segala hal. Tuhan menyertai kita, Dia ada beserta dengan kita. Dia memimpin kita, Dia menuntun kita, memberi kita kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua di tempat ini. Biar kami semua yang ada di rumah pun Tuhan, mari yang kuat dan teguhkan hati kami semua Tuhan, dalam menghadapi situasi-situasi yang sukar yang sulit ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau membawa kami merebut kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tinggal dalam hidup kami, Engkau memimpin hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi kuat, kami menjadi teguh, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan salmu dalam segala kemuliaan namamu. Kita ulangi dari awal pujian. Setiap hidupku, amin. Setiap hidupku di tangan-Mu. Harui selalu jaringanku Allah, jaringanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bertelas kehendak-Mu, adalah sesuai
setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Ambil alih kami semua dan pimpin kami semua. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah pulang dari tempat ini. Roh Allah menyala-nyala, roh Tuhan menyala-nyala dalam setiap kehidupan kami, membakar hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu satu perkara, Engkau menjanjikan kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, glory bagi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan kembali. Oke, kita memberikan persembahan. Mari. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami datang membawa setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Biarlah itu boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kamis ya? Oh iya. Selamat ulang tahun ya Papi. Haleluya, haleluya. Oke. Oh iya, tanggal 18 hari apa itu? Kamis. Kita ada ibadah kenaikan. Libur kan itu? Libur, iya. Ya, jangan lupa hari Kamis. Ya, ajak teman, ajak saudara datang, kita sama-sama ibadah pengucapan syukur ya tentang kenaikan. Jadi kita kumpul sama-sama di sini, kita ada ibadah. Haleluya. Jadi hari Kamis 18 hari ini tanggal 14 ya, benar. Ya, Bapak Ibu terus berdoa, terus kita kumuli, terus kita doakan, kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini pasti semua berhasil. Kita tunggu hasil yang terbaik dari Tuhan dan bisa kita menyelesaikan berbagai macam urusan kita. Amin. Renovasi dan semuanya bisa terselesaikan. Ada juga alat-alat musik yang kita mesti cari lagi dan juga sound system. Ada juga videotron yang kita butuhkan.
Kemarin saya sudah hubungi dengan mereka dan dengan Jeffrey juga, dan dia sudah siap untuk hal itu. Dan kalau dengan Michael bilang coba minta mereka kalau 4-5 tahun kemudian kita bisa upgrade alatnya. Jadi kita tidak biarkan, kita tidak pakai selamanya. Ada yang bisa di-upgrade sehingga kita mendapatkan alat-alat yang terbaru dan kita jual alat-alat yang sudah lama, yang sudah 4 tahun, 5 tahun kita pakai. Nah, karena apa? Setiap hari itu ada perkembangan demi perkembangan dengan alat-alat sound system ini. Jadi barangnya kecil tapi hasilnya suaranya menggelegar. Nah itu bisa, dan semakin mendapatkan hasil kualitas yang terbaik. Kalau dulu kita masih pakai alat-alat yang besar, nah sekarang mungkin alat-alatnya semakin kecil. Nah saya lihat kemarin ada mixer yang mereka punya, yang mixer digital itu. Nah tidak seperti yang kita punya yang 32 channel yang lebarnya 1 meter panjangnya. Nah tapi yang sekarang itu udah kecil dan kita bisa akses juga lewat handphone. Para pemain musik bisa akses juga lewat hal itu, handphone, bisa lewat tab, bisa lewat iPad. Nah ini luar biasa, perkembangannya luar biasa. Nah jadi kita berdoa untuk hal itu, kita mendapatkan alat-alat yang terbaik sehingga kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita berdoa juga untuk lift, untuk lift juga belum selesai, dan orang yang saya hubungi ini juga dia belum sempat, dan itu memang ada komponen yang harus diganti, dan komponen itu lumayan, dia punya sistem dan itu harganya juga lumayan. Dan kita berdoa supaya Tuhan kasih kita dana, kita selesaikan itu semua. Amin. Haleluya. Kaos ada? Tom? Ada? Gak ada. Aman. Sam? Ada? Bapak Apri? Kalau nggak ada. Tapi kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri. Oh, di belakang ada siapa namanya? Esther. Ulang salam buat Baby, salam buat kakak, salam buat mama ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri pada kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kembali lagi kami ada dalam hadirat-Mu, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau, di mana Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Papi yang kemarin berulang tahun Tuhan, tanggal 10 kami taruh dalam tangan-Mu. Mari ambil alih dan berkati dia dengan luar biasa, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, bisnisnya, apapun yang dia lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk lift kami yang belum sampai saat ini belum hidup. Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Dana yang kami butuhkan cukup besar untuk menyelesaikan semuanya. Mari Tuhan, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga renovasi alat-alat musik dan sound system yang kami butuhkan, mari Tuhan ambil alih. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya dan kami imani Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyelesaikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Pakai kami semua dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat yang besar di dalam nama Yesus bagi sekeliling kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit dalam Jumat ini pun Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Tuhan, kami teringat akan Roh pun juga Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Engkau, kuat dan teguhkan di dalam
saraf-saraf yang lemah Tuhan kuatkan kembali di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa di rumah, Tuhan lawat, Tuhan jamah di dalam nama sukacita Tuhan melimpah dalamnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati dia hari-hari ini, biarlah damai sejahtera sukacita Allah melimpah-limpah dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, dalam program-program pemerintah yang berjalan hari-hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan pemulihan, Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati mereka, urapi mereka, pakai mereka dengan heran, dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima